Pranata. Saya Amanda Meisindi Aulia. Di sini kita akan ngobrol seru nih, tapi penuh makna. Iya banget. Seputar topik yang pernah kita dengar tapi belum tentu kita paham, yaitu apa itu ideologi dan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Iya nih, topik ini sangat penting sekali. Seperti yang kita dengar bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi terkadang kita itu masih minim untuk mengetahui apa itu ideologi sendiri. Kemudian mengapa kok harus Pancasila? Setuju banget. Nah, supaya kita ini lebih nyambung, lebih paham ya kan, kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Nah, untuk itu Kak Hanifah silahkan menjelaskan apa sih arti ideologi tersebut. Nah, jadi gini, ideologi itu pada dasarnya itu adalah sistem nilai, gagasan atau keyakinan yang dimana itu menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Simpelnya tuh gini, ideologi itu adalah kompas moral atau arah hidup suatu bangsa. Berarti setiap negara itu mempunyai ideologi ya? Iya, tentu. Karena kalau nggak ada ideologi, pasti negara itu tidak akan terarah kan? Benar Iya, sih. benar banget. Iya. Nah, kayak ideologi itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa kita, habis itu negara ini mau dibawa kemana arahnya, dan nilai-nilai apa yang kita pegang bersama. Oh iya teman-teman. Berarti ideologi apa aja sih yang paling berpengaruh di dunia? Nah, ini Kak, menurut perkembangan dan sejarahnya, ideologi yang berpengaruh terhadap dunia itu ada 3 Kak. Yang pertama adalah kapitalisme, kemudian liberalisme, dan juga komunisme gitu. Apa bedanya dari ketiga ideologi tersebut? Nah, yang pertama kapitalisme. Kapitalisme ini sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menekankan kebebasan individu untuk mengelola modal untuk mencari keuntungan. Nah, jadi ya negara ini cuman sedikit perannya, kayak minim sekali. Urusan campur tangannya itu cuma sedikit. Nah, sedangkan yang liberalisme ini menekankan kebebasan individu dalam seluruh aspek. Kalau yang tadi kan cuma sistem ekonomi. Iya, benar banget. Sekarang semua bidang. Benar. Ada ekonomi, politik, kemudian sosial. Nah, untuk para negaranya di sini itu menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak pribadi gitu. Sedangkan yang komunisme ini justru sebaliknya, tidak ada tidak ada kepemilikan pribadi gitu Kak. Jadi kayak semuanya itu dikelola oleh negara atas nama rakyat. Nah, terus di sini itu nggak ada kelas-kelas sosial, jadi kayak semuanya setara. Benar banget gitu. Kira-kira dari penjelasan tersebut negara apa aja sih yang menganut ideologi tersebut? Nah, kalau yang saya tahu nih dari kapitalisme dulu nih ya. Kalau kapitalisme itu negara-negaranya seperti kayak Amerika, habis itu ada Inggris, Australia sama Jepang. Nah, yang kedua itu ada liberalisme. Di liberalisme sendiri itu yang menganut paham itu ada Kanada, Paris sama Jerman. Nah, yang terakhir ada komunisme. Yang paling terkenal itu adalah Korea Utara. Iya, benar banget sih. Korea Utara, Tiongkok sama Vietnam. Oh iya. Pantas aja ya setiap negara itu memiliki arah kebijakan yang berbeda-beda. Tetapi mengapa Indonesia sendiri itu tidak memilih dari salah satu ketiga ideologi tersebut? Jadi gini Kak, kenapa Indonesia tidak memilih salah satu dari ketiga ideologi tersebut? Karena Indonesia ini punya jalannya sendiri, yaitu Pancasila. Yang dimana nilai-nilai Pancasila itu digabungkan dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga gotong royong. Wah, keren banget tuh. Jadi kita itu tidak meniru tapi menciptakan jati diri sendiri. Benar banget. Jadi Pancasila itu bagaikan kompas ya Kak, yang bisa mengarahkan hidup kita dalam bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Seperti halnya ketika kita mau sholat, kita kan harus mengetahui arah kiblatnya. Harus mengetahui arah kiblatnya terlebih dahulu. Maka ya Pancasila itu seperti pedoman kita lah, bagaimana supaya menjadi masyarakat yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.
Nah, FYI, ideologi itu dikelompokkan menjadi dua, Kak. Yang pertama yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Apa bedanya tuh, Kak? Jadi gini Kak, kalau ideologi tertutup itu contohnya kayak komunisme. Nah, itu sifatnya itu kaku, kemudian nilai-nilainya itu tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan kalau ideologi terbuka itu contohnya kayak Pancasila, ideologi bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu bisa menyesuaikan zaman tanpa menghilangkan jati diri. Prinsip-prinsip dasarnya memang tidak bisa dirubah, tetapi bisa diubah menjadi nilai-nilai praktis yang dapat beradaptasi, kemudian berkembang secara dinamis dan inovatif untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat Indonesia. Wah, menarik banget nih. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi terbuka yang berarti dia tuh fleksibel Iya, nih ya berarti. Tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai dasarnya. Ya. Bagaimana kalau sekarang ini masuk ke penjelasan yang lebih mendalam lagi? Boleh banget tuh, Kak. Yaitu mengenai makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila itu kan sebagai ideologi bangsa karena nilai-nilainya bersumber dari kebudayaan, kemudian agama, kearifan lokal, dan juga bisa juga dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Benar banget. Jadi Pancasila itu bukan ideologi impor karena nilai-nilai Pancasila itu tumbuh atau bersumber dari kebiasaan, agama, terus kebudayaan yang tadi disebutkan oleh Kak Amanda. Nah, seperti halnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dimana mencerminkan masyarakat Indonesia yang memiliki semangat untuk bergotong royong sejak dahulu. Dan sebagai ideologi negara, Pancasila itu menjadi dasar seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara. Mulai dari hukum, kebijakan pemerintah, sampai cara kita tuh bermasyarakat. Kenyataannya memang Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara secara konstitusional, tetapi juga sumber nilai moral bagi kehidupan bangsa. Artinya bukan hanya tulisan yang hanya di pembukaan UUD 1945, tetapi juga harus dihayati dan dipedomankan dalam kehidupan nyata. Benar banget. Nah, Pancasila ini kan termasuk ideologi terbuka kan, yang dimana nilai-nilai Pancasila tersebut bisa diterapkan di era digital sekarang ini, seperti sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ kita bisa beretika dengan baik ketika bermedia sosial, misalnya dengan menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. bukan justru menebarkan ujaran kebencian, gitu kan nggak boleh, Kak. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal era digital nih Kak, menurut kalian relevan nggak sih Pancasila di zaman sekarang ini? Menurut pendapat saya sih masih relevan banget, mengingatkan zaman sekarang ini tantangannya makin berat gak sih? Bener banget. Makin banyak juga karena pengaruh globalisasi, kemudian ideologi asing, dan juga arus informasi yang dapat menggoyahkan nilai-nilai nasional. Setuju banget. Kita kan gampang banget ya menyerap budaya dari luar. Padahal kalau nilai Pancasila kita pegang dengan kuat, bisa menjadi filter alami buat kita, bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa diterapkan, mana yang bisa ditinggal gitu. Ya gitu. Nah, makanya itu penting banget kita tuh sebagai generasi muda ini, kayak kita ini mahasiswa, untuk tidak hanya hafal isi sila-silanya saja, Ya, benar. tetapi juga paham makna Pancasila itu sendiri. Nah, contohnya itu kayak sila kelima, keadilan sosial. Contohnya itu bisa diwujudkan dengan ikut kegiatan sosial, dan juga ketika ada teman yang kesusahan nih di kampus, kita bisa membantu, peduli gitu. Nah, jadi kalau disimpulkan itu ideologi adalah arah atau pedoman hidup bangsa. Sedangkan kalau Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara yang dapat menuntut seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, ya termasuk kita para mahasiswa. Bener banget. Nah, jadi tugas kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai mahasiswa, Iya. kita ya tugasnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya menghafalkannya saja. Seperti kata Bu Tutor, buku Narni, yang dimana kita harus memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, seperti kayak toleransi, adil, jujur, dan juga bergotong royong. Nah, aku juga setuju banget nih, karena pada akhirnya Pancasila itu bukan hanya simbol, iya. tetapi itu cara hidup. Kalau nih setiap warga negara
ada di Pancasila tersebut. Pasti Indonesia itu akan tetap kuat walau zamannya tuh terus berubah-ubah. Iya, benar apa yang dikatakan Kak Hanifah. Kita sebagai mahasiswa dan juga teman-teman semua, yuk kita jaga Pancasila tetap di hati dan juga diperdomankan dalam kehidupan nyata. Bener banget nih. Ini sudah cukup tah? Cukup. Oke, baik. Sekian dari podcast kami yang santai tapi penuh makna. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita akhiri dengan pantun terlebih dahulu. Ya, kita pantun dulu nih. Siang-siang makan kuaci. Makan kuaci bareng buku Narni. Sekian podcast kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dadah. Ikan hiu makan tomat. I love you so